Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala khairi khalqillah sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Pertama-tama mari kita berdoa kepada Allah, semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menghapus dosa-dosa kita, dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Semoga barokah sholat berjamaah ini kita semuanya diberikan sehat walafiat. Yang punya urusan semoga dimudahkan urusannya. Yang punya hajat semoga dikabulkan hajatnya. Yang punya masalah semoga diberikan jalan keluarnya. Tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya. Dan kapanpun saat menghadap kepada Allah benar-benar membawa husnal khotimah. Amin, Allahumma amin. Juga tidak lupa saya memohon barokah doa Fatihah kita tujukan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah banjir di Aceh, di Sumut, dan di Sumbar. Semoga mereka yang sudah wafat diampuni dosanya oleh Allah, diterima amal solehnya, dilapangkan kuburnya, diangkat derajatnya di derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga yang masih hidup diberikan sabar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang mengatakan bencana banjir itu adalah karena dosa-dosa mereka. Niku kakean dosa niku Pak, wong Aceh niku Pak. Lah nek ngoten nak sampean niku gak tau dosa lah. Benar adanya ujian itu karena adanya maksiat yang kita lakukan. Tapi yang melakukan siapa maksiatnya? Kita tidak tahu Pak. Mungkin saja rakyat sana. Mungkin saja pemerintah sana. Mungkin saja pemerintah pusat. Atau mungkin saja kita yang berdosa, mereka yang menanggung akibatnya. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kamu terhadap azab yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim di antara kamu saja. Jadi ada ulama mengatakan, kamu jangan maksiat, kamu jangan berdosa kepada Allah, banyaklah beribadah, banyaklah beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang ini menjawab, maksiat saya sendiri, badan saya sendiri, yang tanggung saya sendiri. Tidak, orang bermaksiat itu bisa berimbas kepada lainnya. Yang bermaksiat satu, yang kena orang banyak. Yang bermaksiat satu, yang kena orang banyak.
Itu namanya azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Mungkin yang bermaksiat hanya segelintir orang saja, tapi yang kena imbas maksiatnya itu banyak orang. Mungkin yang bermaksiat itu hanya beberapa orang saja, tapi yang kena getahnya adalah semua orang. Kalau di kampung ini Pak, di kampung ini ada yang berzina, maka tetangganya pun akan mendapat afatnya. Maka itu kita harus berlomba-lomba untuk baik Pak. Dan jalan satu-satunya untuk menyikapi musibah ini adalah taubat. Bukan untuk menuduh siapa, bukan untuk menyebutkan nama siapa, tapi semua wajib taubat. Taubatan nasuh. Baru musibah ini akan berhenti. Karena bagaimanapun dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena tingkah pola manusia. Makanya mudah-mudahan ini sebagai peringatan bagi kita. Bukan hanya masyarakat sana Pak. Mungkin kita yang berdosa tapi kena imbasnya sana. Kita yang bersalah yang diazab oleh Allah di sana. Ini korbannya sudah 800 Pak. Masya Allah, luar biasa. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua tentang materi zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Bapak Ibu, apa bedanya zikir dengan doa? Kadang-kadang kita sukar membedakan antara zikir dan doa. Zikir dan doa ini sama-sama dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus sering-sering berzikir kepada Allah dan sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya, Muhammad, Allah itu dekat atau jauh? Kemudian turunlah ayat untuk menjawab ini Pak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku bertanya kepadaku, jawablah, aku sangat dekat. Tidak hanya dekat Pak, aku sangat dekat. Qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan semua permintaan hamba-hambaku jika dia mau berdoa kepadaku. Syaratnya falyastajibuli, hendaklah dia menunaikan kewajibannya kepadaku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Hidup dengan Allah itu sederhana sekali, simpel. Asal kita menjalankan perintah Allah dan beriman kepadanya, maka kehidupan kita akan baik. Seperti ayat fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Nah, kalau kita tidak ingat kepada Allah, maka jangan bayangkan bahwa Allah akan ingat kepada kita. Syaratnya harus ingat kepada Allah, baru Allah ingat kepada kita. Karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajak kita banyak ingat kepada Allah. Karena hidup ini kan ibadah, dan di antara ibadah itu berzikir. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dia adalah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah kepada. Salah satu bentuk ibadah itu zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu artinya yakin bahwa Allah itu ada. Zikir kepada Allah itu bahwa yakin Allah itu yang mengatur semua kehidupan ini Pak. Zikir kepada Allah itu yakin bahwa
Allah lah yang mentakdirkan kita, Allah lah yang berkehendak kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk orang yang ahli berzikir. Buktinya Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kesehariannya isinya zikir saja. Bahkan kalau saya bilang 99,9% itu zikir Rasulullah. Contohnya bangun tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir. Apa zikirnya Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya setelah kematian saya, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Itu baru bangun tidur Pak, sudah berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, setelah bangun tidur Rasulullah berangkat ke depan teras rumah dan menengok ke langit Pak. Apa urusannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengok ke langit? Membaca doa di dalam surat Ali Imran ayat 191-90. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan sia-sia. Kemudian Rasulullah masuk kamar mandi Pak, dan berdoa lagi. Alhamdulillahilladzi, apa doanya masuk kamar mandi? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Apa urusannya masuk kamar mandi itu? Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghalang pandangan setan dan jin terhadap auratnya manusia itu adalah zikir. Memang mandi itu kan tidak boleh telanjang. Mandi itu harus pakai baju Pak. Ya pakai baju untuk mandi maksudnya. Tapi mriki lah gak lega ta Pak mandi. Nek gak muda ngoten gak lega. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandinya gak telanjang, tapi pakai baju saja, baju khusus mandi. Tapi kan betul lega begini. Lah jin dan setan itu bersyahwat, syahwatnya pada manusia. Jadi ini panjenengan badhe siram ngoten niku, jin sama setan ini ngintili Pak, ngintili kita. Ditelok Joko anduk kate adus sih kira mudah niki. Seneng Pak jin sama setan itu seneng. Kemudian kalau kita berdoa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, masuk kamar mandi, jin melihat, loh kok gak ketok tadi perasaan melepas baju kok gak kelihatan. Itulah penghalang antara pandangan jin dan setan terhadap auratnya manusia. Bayangkan kalau kita lupa doa, ya setiap hari Pak jin sama setan bancaan lihat aurat kita. Senang mereka itu. Makanya berdoa kalau kita masuk kamar mandi, kemudian keluar kamar mandi berdoa lagi. Ghufranak, ghufranak, alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dan penyakit dalam tubuhku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kamar, ambil baju, ganti baju, berdoa kepada Allah. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau perbaiki fisikku, perbaiki pula akhlakku.
Kemudian Rasulullah keluar rumah, baca bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ini belum ngomong loh, Pak. Belum ngomong sudah berzikir. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap apapun pergerakan manusia dalam hidup ini selalu dibarengi zikir kepada Allah. Makanya ada kitab yang khusus membahas zikir-zikir Rasulullah itu berjudul Al-Adhkar An-Nawawi, zikir-zikir Rasulullah karangan Imam An-Nawawi, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu isinya cuma zikir. Sadar Rasulullah, Pak, kalau manusia itu punya dua unsur, yaitu unsur akal dan unsur hati. Akal ini garapannya berpikir, hati garapannya berzikir. Harus berjalan beriringan, harus seirama. Kalau tidak, jomplang nanti. Kita mengandalkan akal terus. Manusia itu serba terbatas, Pak. Pandangan matanya terbatas, jangkauan pendengarannya terbatas, dan otaknya juga terbatas. Kalau dipaksakan otak ini mikir terus, Pak, bisa stres kita. Stres diterusno iso sampel, Pak. Sampel diterusno iso sinting, Pak. Karena itu ketika ada masalah jangan gunakan akal untuk berpikir. Akal ini terbatas. Ini jenengan paksa terus, stres, Pak. Di saat stres itulah rendahkan sedikit akal, hidupkan hati untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait masalah zikir ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan kita zikir. Zikir itu ada yang wajib, namanya zikir lazimah. Apa, Pak, zikir yang wajib itu? Pertama adalah zikir istighfar. Zikir istighfar adalah zikir yang wajib pertama kali kita baca. Istighfar yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sehari istighfar 100 kali. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dosanya telah diampuni sama Allah, telah dijaminkan surga atasnya, masih istighfar kepada Allah. Lah kita, siapa yang jamin, Pak? Pak RT, Pak RW, tidak ada yang jamin kita. Mestinya kita lebih banyak istighfarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighfar itu yang paling pendek adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar yang paling panjang adalah sayyidul istighfar. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di pagi hari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala 3 kali, maka kalau dia meninggal dunia di sore harinya, dia wajib meninggal dalam keadaan syahid. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di sore hari, kemudian pagi harinya dia wafat, dia wajib mati dalam keadaan syahid. Sayyidul istighfar ini, Pak, menjamin diri kita supaya kita selalu dalam kondisi iman dan matinya dalam keadaan husnul khotimah. Karena orang mati itu nggak tahu, Pak, kita, Pak. Orang mati seperti yang kena musibah di Aceh dan di Sumut ini, Pak. Tahu-tahu mereka kena banjir, ya. Tahu-tahu mereka kena musibah yang tidak diperkirakan datang. Mati mereka. Kemudian kita berjalan, misalkan naik mobil, kemudian terjadi kecelakaan, juga nggak tahu, Pak. Ya, mati itu mengintai kita, dimanapun, dalam keadaan apapun, kita bisa mati.
Dan orang mati itu nggak lihat, nggak ada rumus harus sakit dulu Pak, nggak ada rumus harus tua dulu Pak. Tapi kalau sudah mati, sudah datang, maka tidak ada yang bisa menghalaunya. Satu saja, kalau kita berzikir Sayyidul Istighfar 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari, maka jaminan kita akan mati dalam keadaan syahid itu sudah ada. Kalimatnya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi jamaah kok dawa Pak? Nggih diapalaken. Jane mboten usah ngapalaken Pak. Cukup ditulis, ditempel di kamar 1, ditempel di ruang tamu 1, ditempel di ruang tengah 1. Jadi nanti pas kita duduk di ruang tamu, lihat Sayyidul Istighfar, kemudian di ruang tengah lihat Sayyidul Istighfar, lama-lama lah hafal. Saya tidak pernah menghafalkan doa, dibaca terus saja sudah hafal. Kenapa Rasulullah mengajarkan kita zikir pendek dan zikir panjang? Karena Rasulullah SAW itu tahu Pak, tidak selamanya kita sempat zikir panjang. Kadang-kadang nggak sempat, nggak ada waktu. Jadi nggak ada waktu pun kita tetap berzikir. Misalkan kalau kita jogging ya, jogging jalan-jalan, bisa kita baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan baca Sayyidul Istighfar, nggak bisa kondisinya Pak. Kita jalan kemudian baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Sayyidul Istighfar pada saat kita tenang, pada saat kita santai baca Sayyidul Istighfar. Dan kalau pada saat kita bersepeda, kita jogging, mungkin baca istighfar yang pendek-pendek saja. Hadirin, pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Karena manusia tidak ada jaminan tidak melakukan dosa, Pak. Atau ada yang jamaah Baitus Salam yang mengaku gak punya dosa? Mana orangnya Pak? Angkat tangan. Tidak bisa Pak. Sebab manusia itu tempatnya salah dan dosa. Mahalul khata' wal nisyan. Tapi dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah, semuanya akan selesai. Dan semua unsur ibadah itu adalah pertaubatan kepada Allah. Kalau kita teliti ya Pak ya, kita wudhu. Wudhu itu tidak sekedar wudhu Pak. Wudhu itu bertaubat kepada Allah. Buktinya, setelah wudhu kita dianjurkan berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang ahli taubat. Wudu taubat. Salat, apalagi salat. Di dalam salat itu ada doa Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu'ani. Ya Allah, ampuni aku, sayangi aku, cukupi aku, angkat derajatku. Salat pengampunan dosa. Kemudian kalau kita bersedekah, sedekah kita itu pengampunan dosa. Semua unsur ibadah yang Allah perintahkan kepada kita adalah untuk pensucian jiwa, pensucian diri, yakni terbebas dari dosa. Ini hebatnya Pak. Dan manusia pertama
nabi pertama siapa? Adam. Itu sudah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah bersalah kepada Allah. Dan doanya bagaimana? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Jika tanpa ampunanmu ya Allah, jika tanpa kasih sayangmu ya Allah, niscaya saya akan menjadi orang-orang yang rugi. Bapak kita sendiri, Pak, manusia pertama niku sing nguruki dosa sampai sekarang. Cuman kita bedanya kan dosa ada yang besar, ada yang kecil, ada dosa yang banyak, ada dosa yang sedikit. Tapi pasti manusia itu selalu terkungkung dengan dosa-dosa. Maka istighfar itu merupakan bacaan yang wajib. Istighfar itu bacaan yang wajib. Dan di Al-Quran ada kalimat istighfar itu yang diistilahkan dengan ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kadang-kadang dikatakan wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan adalah Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apa maksudnya ini? Maha Pengampun dan Maha Penyayang di Al-Quran tidak pernah dipisah, selalu jadi satu. Ini maknanya, sebesar apapun dosa kita, masih besar pengampunan Allah. Dan begitu besar pengampunan Allah, masih besar kasih sayang Allah. Saya ulang lagi, Pak. Ghafurun Rahim, kenapa selalu bersanding di Al-Quran, tidak pernah diputus, Pak? Bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena begitu besar dosa-dosa kita, masih besar pengampunan Allah. Dan begitu besar pengampunan Allah, masih besar kasih sayang Allah. Baca istighfar setiap hari, Pak. Orang itu, Pak, kalau seandainya tanpa wirid yang lain, tanpa zikir yang lain, cuma baca istighfar saja cukup. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa istighfar itu bukan hanya pengampunan dosa, tapi istighfar itu juga membuka pintu rizki. Membuka pintu rizki, Pak. Dan untuk melancarkan urusan kita. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, niscaya dosa-dosamu akan diampuni. Yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Allah akan menurunkan hujan yang deras dari langit. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan Allah akan memberikan kamu anak-anak yang soleh. Wa yumditkum wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan kamu kebun-kebun dan juga sungai-sungai, yang artinya adalah kelancaran rizki. Suatu ketika Syekh Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, seorang tabi'in, itu ketamuan 3 orang, Pak. Tapi 3 orang ini masuk rumahnya beda-beda. Orang yang pertama masuk. Biasanya orang kalau ke rumah ulama itu apa, Pak, tujuannya? Susah, ya. Orang susah baru ke rumah ulama. Nek seneng boten kira nang rumah ulama, nek boten kira. Ulama itu kayak susah santok pokoknya. Nek ana masalah baru nang ulama. Syekh, saya ini punya masalah, Syekh. Saya ini buka usaha apapun seret, Syekh. Buka usaha ini seret, usaha ini seret. Buka toko enggak payu tokonya. Kadang-kadang payu, tapi payu sak toko-toko ini bisa. Jadi payu sak toko-toko ini, Pak. Saya minta doa, saya. Apa kira-kira yang harus saya baca setiap hari? Istighfar. Istighfar. Hanya istighfar, saya? Iya. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Sak kuatmu, sak pegelmu, sudah keluar. Tamu yang kedua datang. Saya punya masalah, Syekh. Apa? Saya rumah tangga sudah lama sekali, tapi belum punya keturunan.
Apakah wirid yang saya baca, zikir yang saya baca? Baca istighfar. Hanya istighfar saya? Ya. Berapa kali? Sak kapokmu, sak pegelmu. Hanya istighfar saya? Ya. Keluar orang ini. Ganti orang ketiga masuk. Saya punya masalah saya. Utang saya banyak saya. Apakah ada zikir supaya nyaur utang? Ini cocok buat bapak-bapak ini Pak. Baca istighfar. Hanya istighfar saya? Iya. Baca istighfar sebanyak-banyak. Keluar orang itu. Dan di luar mereka ketemu. Kemudian tanya, kamu kenapa ke Syekh ini? Aku punya masalah, rizkiku seret. Aku punya masalah nggak punya keturunan. Aku punya masalah banyak utang. Terus dikasih apa sama Syekh? Disuruh baca istighfar. Kamu disuruh baca istighfar. Kamu disuruh baca istighfar. Loh kok podo? Niki Syekh temenan apa enggak sih? Sudah ragu kepada Syekh. Masa penyakitnya beda, obatnya sama. Masa problemnya beda, solusinya sama. Wah, gak tepat Syekh. Pokoknya ini gak cocok sampai perilakunya, pokoknya ulama ini dikatakan gak cocok Pak sama jamaahnya. Ayo kita kembali ke rumah, kita protes ke Syekh. Masa kita punya penyakit beda kok solusinya sama. Kemudian masuk ke rumah Syekh. Syekh, kami ini punya masalah yang beda-beda. Yang satu punya masalah utang piutang, yang satu masalah belum punya keturunan, yang satu masalah syarat ekonomi. Lah kok sama solusinya Syekh? Suruh baca istighfar. Kemudian Syekh menjawab, apakah kalian pernah membaca Al-Quran? Waduh Syekh, ini mau Quran sepurane Syekh, jarang-jarang lah. Coba baca surat Nuh. Bahwa orang baca istighfar itu bukan hanya mengampuni dosa, tapi juga membuka pintu segala kebaikan. Istighfar itu pembuka pintu segala kebaikan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Boleh kita pinjam istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tasbihnya, istighfarnya Nabi Yunus alaihi salatu wasallam. Dalam hadis yang sahih, maukah kalian aku tunjukkan satu bacaan yang pernah dibaca saudaraku Yunus, yang apabila dibaca pada saat dia susah, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya. Apa itu? Subhan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Orang bilang Pak, kalau kiai-kiai dulu bilang, ulama-ulama kita bilang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu zikir wirid untuk barang hilang. Jadi ini zaman kehilangan barang niku maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, yakin dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan itu tidak harus barang yang hilang itu Pak yang kembali Pak. Bisa jadi digantikan oleh Allah dengan ganti yang lebih bagus, yang berlipat. Ya mungkin uangnya hilang, sandalnya hilang, atau istrinya hilang. Ada jamaah saya itu waktu haji Pak, istrinya hilang. Jadi mohon maaf, yang laki-laki itu sudah sepuh Pak, sudah sepuh, dan yang perempuan itu masih muda, hilang Pak. Waduh, susahnya luar biasa. Ustadz, istri saya hilang Ustadz. Ini resikonya kalau tidak punya serep itu begini Pak, tidak punya pengganti itu begini. Satu-satunya Pak, istri saya Pak. Apalagi sudah tua, istrinya masih muda. Ayo kita cari Pak. Tidak bisa kita mencari Pak. Ini tawaf ifadhah. Kita sedang tawaf haji ini. Kalau kita nyari, kocar kacir jamaah kita ini. Sudah, begini saja Pak. Kita teruskan tawaf kita sampai selesai. Dan Bapak saya kasih wirid dan saya kasih zikir, insya Allah akan kembali Pak.
Tapi gimana Pak? Gimana istri saya hilang Pak? Repot wong ini. Nggak ada barang hilang di Masjidil Haram. Pasti ketemu Pak. Apalagi yang bernyawa. Istri kan bernyawa. Ayo kita tawaf lagi. Nanti setelah tawaf kita cari. Biar jamaahnya ini utuh. Apa bacanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini pemecah masalah ini. Terus wiridan Pak, saya ajak. Saya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dia la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mama, ada mamanya. Memang orang gelisah Pak cari. Sampai buat 7 putaran kita doa di multazam, belum ketemu juga. Kemudian, Ustaz bagaimana istri saya? Insya Allah ketemu Pak, insya Allah ketemu. Oh hilang di Masjidil Haram kok, insya Allah ketemu. Pas lagi doa, istrinya di belakangnya Pak. Pak, mama di sini Pak. Ternyata tidak hilang Pak. Pak, mama tadi nggak hilang Pak. Mama di belakang Papa. Mama memang nggak mau digandeng-gandeng, nggak mau digandeng-gandeng. Jadi setelah Papa narik mama itu, mama di belakang Papa, nggak hilang Pak. Tuwas rek wiridan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yakin Pak, yakin segala urusan apa, ruwet kita, problem kita akan selesai dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian yang terakhir adalah zikir Al-Quran. Apa yang dipilih zikir Al-Quran? Zikir trikul. Kul a'udhu, kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falak, kul a'udhu birabbin nas. Ini top-topnya zikir ini. Saya selalu mengamalkan trikul ini Pak. Kalau nggak mengamalkan, saya nggak mau cerita kepada bapak-bapak. Ya, trikul ini Masya Allah, jos. Dibaca minimal 8 kali sehari. Langsung satu paket Pak. Satu paket itu 3. Kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kapan? Pertama, dibaca saat zikir sholat. Zikir sholat. Sholat 5 waktu, baca trikul. Trikul itu istilah bapak-bapak, istilah ibu-ibu itu. Tidak ada istilahnya Rasulullah mengistilahkan trikul, tidak ada Pak. Itu trikul itu kita dibaca setelah sholat 5 waktu, kemudian dibaca waktu pagi dan waktu petang. Waktu pagi itu antara waktu subuh sampai waktu duha. Dibaca waktu petang itu antara habis asar sampai isya. Berapa kali? 5, 7. Satu lagi Pak, dibaca menjelang tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca trikul ini. Dibaca kalau mampu 3 kali, kalau mampu 7 kali masing-masing, kalau tidak mampu ya 1 kali. Kemudian ditiupkan kedua telapak tangan, begini. Setelah itu diusapkan ke sekujur tubuh kita yang bisa dijangkau oleh tangan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Masya Allah, ini nikmatnya luar biasa. Trikul, jangan remehkan wiridan kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Sudah, maka kita akan bersama dengan Allah. Barang siapa yang baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas di pagi hari 3 kali, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya sampai sore hari. Sama, barang siapa yang baca trikul sore hari 3 kali, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya sampai pagi hari. Jadi Sayyidul Istighfar menjamin hidup kita, mati dalam keadaan husnul khatimah. Trikul menjamin rizki kita, bahwa kita akan dicukupi oleh Allah jika membaca pagi hari sampai sore hari dicukupi, jika baca sore hari sampai pagi hari dicukupi.
dan harus yakin, Pak. Harus yakin. Saya insya Allah sudah yakin. Yakin ini harus dilatih tiap hari. Harus dibaca tiap hari. Baru kita merasakan efeknya zikir, khasiatnya zikir. Maka orang-orang yang berzikir ini orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasul sekaligus untuk menyelesaikan segala urusan dan masalah hidup kita. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan dalam pengajian ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Mungkin ada 1-2 yang bertanya Pak? Mungkin? Sudah enggak ya? Baik. Kalau tidak, saya akan tutup dengan doa. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala afat, dari segala musibah, sehingga kita nanti bisa bertawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah dengan segala urusan yang ada di dunia ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan lagi mencakutin hati pada hari ini di tanggal 7 Desember bersama beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Musyaki Al-Hafidh. Selanjutnya para jamaah bisa menikmati hidangan yang kami sediakan di sisi timur Serambi. Monggo. Pokul kalau saya. Perbandingan berikutnya pokul. Darumian Sat. Ya kampun. Betul-betul tinggi. Nggih. Acara. Acara. Sama tenuan nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Pak? Kenapa?
Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tadi pengajian Rukun Hak pagi bersama beliau Al Mukarram Dr. Haji Ahmad Muzaki Al Hafid. Beliau adalah imam besar di Masjid Al Akbar Surabaya. Sampai berjumpa di kajian selanjutnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.